A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi di khutbah Jumat saya sampaikan tentang semua manusia itu pasti rugi. Saya sangat tahu rasanya tinggal di luar negeri, jauh dari keluarga, pulang malu, tak pulang rindu. Ada yang bawa istri, alhamdulillah, bawa pengecas ya, tidak lowbat. Kalau yang bulog, bujang lokal, nah itu tidak tahu ngecasnya kayak gimana ya. Mungkin dia hybrid ya. Saya tahu rasanya hanya bisa video call sama anak. Anak saya juga lagi di Mesir kan, jadi pisah sama anak tuh, kata Dilan tuh berat. Biar aku aja. Tapi abang, kakak, ayah, bunda, teman-teman semua yang ada di Jepang kali ini juga berhak dapat surganya Allah. Saya pengen sampaikan, jangan sampai antum sudah jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Beberapa teman-teman perawat, bukan Bang Yusuf ya, yang lain gitu, cerita kami di sini ngerawat orang tua orang lain, Ustaz. Tapi saat orang tua kami sakit, kami hanya bisa kirim doa dan kirim uang. Kami nggak bisa merawat mereka. Saya tahu rasanya sedihnya kayak apa gitu. Bagaimana ketika dapat info orang tua meninggal, kita hanya bisa nangis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau cari pesawat, nggak dapat. Lari-lari ke bandara, sudah last flight. Maka teman-teman, antum semua yang ada di negeri Sakura ini, di Jepang ini, dengan segala macam amanah yang sedang dititipkan, saya berharap dan berdoa hadirnya saya di sini, ya, mudah-mudahan bisa jadi penyemangat buat teman-teman semuanya untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Nyari makan halal perlu effort. Peluang bermaksiat terbuka lebar. Tapi ya tergantung kita juga. Kalau mau cari pahala dapat, kalau mau cari maksiat pun dapat. Maju aja, maju, enggak apa Bang. Maju Bang. Kita ngobrol aja hari ini. Nanti ada tanya jawab ya. Kita cerita-cerita tentang curhat. Ya. Tapi kalau curhat bayar ya. 5.000 lah, 5.000. 5.000 yen. Ya kan. Dulu sebelum saya nikah saya kira perempuan dulu sebelum saya nikah. Ini cerita 5.000 yen tadi nih. Sebelum saya nikah saya kira perempuan tuh dulu suka sama duit. Mata duitan kata orang. Setelah saya nikah ternyata benar. Mereka tuh 3R. Mana ada mama ada di belakang? Nah, sukanya 3R. 1, home care, perhatian di rumah. Ngangkatin galon, kita harus punya skill ekstra ya. Ada dokter hewan, ada dokter manusia, macam-macam ya. Tadi obrolan kita di bawah, tapi tidak pakai tapi ya. Yang boleh ngomong itu cuma wali aja, saya tidak berani. Ada wali kita di sini ya. Wali murid sama wali daya katanya. Di Indonesia waktunya sholat Jumat, silakan sholat Jumat dulu, kawan-kawan. Jangan sampai sholat Jumat sambil dengerin materi saya, tidak boleh ya. Kami tadi sudah selesai sholat Jumatnya. Jadi kita bicara tentang hidup. Ada 3 yang kita bicarakan siang ini. Ngobrol santai aja ya. Saya pakai logat Melayu bisa dipahami bahasa saya? Bisa ya? Kayak Upin Ipin tuh loh. Nah, iya ke gitu. Jumatan Ustadz, saya lagi di Jepang. Ngetes mic ya, ini ngetes mic ya. Jadi kita bicara yang pertama hidup. Apa isinya hidup? Hidup itu isinya 3. Banyak. Hidup itu 1, makan, minum, lapar. Oh, diingatkan tentang ibu-ibu tadi. Perempuan perlunya home care, perhatian di rumah. 2, skincare. Apa yang kedua? Skincare. Dia perlu perawatan. Sering-sering puji dia.
kamu cantik, kamu terlihat lebih kurus, itu kalimat bohong tapi bikin dia bahagia. Gimana bilangnya kalau bikin dia bahagia? Kamu terlihat lebih kurus, lebih langsing. Kata-kata itu sangat dia sukai. Itu kenapa mereka fotonya 4, yang diupload setengah. Foto 10 yang diupload 1. Karena yang ini pipi terlihat tembam, yang ini kelihatan gendut, yang wah panjang. Maka saya bilang sama mak kemarin di Nagoya, mulai hari ini jangan lagi bilang gendut. Buang kata-kata gendut. Bilang BB, body bahagia. Apa? Ada mama-mama di belakang, ada the power of mama, bilang body bahagia. Terus doanya gini, ya Allah, jadikanlah apa yang saya makan dan minum jadi energi untuk beramal soleh. Energi beramal soleh. Jadi sambungan doanya, ya Allah, buanglah lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba gitu. Gimana doanya? Ya Allah, buanglah lemak-lemak tak berguna di tubuh hamba. Karena dia cita-citanya kurus, hobinya ngemil. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya mustahil. Coba diulang, mama apa? Cita-cita apa? Kurus. Hobi? Ngemil. Bahasa Arabnya? Mustahil lah gitu. Udah lah, enggak apa-apa kok, tetap cantik. Makanya dia perlu dipuji. Walaupun kadang-kadang dia bilang gini, kita puji nih, cantik loh kamu sayang. Ah, masa sih? Itu kalimat ah masa sih, itu artinya minta puji 2 kali. Gimana? Kalimat masa sih itu minta apa? Minta dipuji 2 kali. Masa sih? Iya, cantik banget. Ah kan, minta 2 kali dia. Pertama kita bilang cantik, dia bilang masa sih. Yang kedua, dia bilang iya. Dah, kita bicara apa siang ini? Saya ini tidak bisa tampil, tapi nanti saya kasih ayatnya. Kita bicara hidup. Hidup itu makan, minum, tidur, lapar, ngantuk, itu hidup. Mati, sehat, sakit, itu. Supaya saya tidak 2-3 kali jawab, nanti kasih tahu ya sama yang lagi nonton live, saya lagi di Jepang. Jadi waktunya selisih 2 jam. Ya, nanti jadi prasangka, Ustadz kok tidak sholat Jumat gitu. Tolong yang lain yang sudah live duluan, kasih tahu sama teman-temannya, saya lagi di Jepang. Oke? Saya lagi di Jepang. Soalnya ngomongnya kadang-kadang tuh tergantung intonasi sih. Jumatan, itu kan kayak marah-marah gitu. Ustadz kok enggak Jumatan? Nah, itu nanya. Kasih tahu sama yang lain ya. Tolong kasih tahu sama yang lain. Saya lagi di Jepang. Marah? Enggak, ngetes mic aja. Oke ya. Baik. Saya enggak akan jawab lagi nanti ya. Hidup itu semuanya sudah template settingannya. Senang, hilang. Suka, benci. Cinta, mati, ditinggalkan. Ya kan? Makan soto, pahit. Kok makan soto pahit? Makan soto di resepsi mantan. Itulah hidup. Lagi semangat-semangat cari duit, mati. Ada kakak kita di waktu saya di Pontianak, divonis leukemia. Sama dokter dibilang umurnya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan ini kecil kemungkinan hidup dan besar kemungkinan meninggal, kata dokternya, karena leukemia stadium 4. Setelah 3 bulan betul meninggal dokternya. Siapa yang meninggal? Dokternya yang meninggal. Kakak itu dengan izin Allah masih hidup sampai detik ini, sampai sekarang. Padahal itu cerita udah 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu saya cerita. Hidup itu bicara senang, benci, di atas, di bawah, viral, sepi, terkenal. Saldo minta maaf, tahu saldo minta maaf. Begitu ke ATM tuh, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, itu loh, tahu? Tahu ya? Nah, sering ngalamin kan? Sering terjadi juga di kota-kota besar biasanya. Makanya kalimat itu saya kasih untuk 2022 tuh. Kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Bagaimana saya bisa takut dengan kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Saya bikin buku Mustahil Miskin 2014 tuh dibully orang kan. Sombong betul. Saya bilang aku bukan nulis tentang aku. Mustahil Miskin tuh saya bicara tentang Allah Rabbul Alamin yang maha kaya. Nabi Sulaiman pernah challenge Allah. Saya ngasih makan ya Allah, kata Nabi Sulaiman. Oke, kata Allah. Baru ngasih 1 jenis ikan, habis sudah semua persediaan Nabi Sulaiman. Nyerah langsung. Ya kalau anak sekarang bilang, sepuh, tolong ajarin Tuhan. Kan orang-orang Jepang nih tawaduknya Masya Allah.
Udah berapa lama di Jepang bang? Baru Ustaz, baru 15 tahun. Kayak template lah, dimana-mana saya ketemu orang Jepang gitu semua bahasanya. Baru 15 tahun, baru 20 tahun. Pergi ke Nagoya gitu kak ngomongnya, baru 25 tahun Ustaz, baru. Oh. Template-nya gitu kayaknya ya. Apa memang settingan tawaduknya gitu memang? Jadi hidup itu ya begitu. Tidak ada kesenangan abadi kalau hidup. Tidak ada juga kebahagiaan abadi. Ada mama-mama masih di belakang? Nggak turun kan? Kapan waktu yang paling senang untuk membeli sesuatu? Oke. Waktu yang paling menyenangkan dalam membeli sesuatu adalah ketika barang itu belum jadi milik kita. Masih di etalase, masih di toko, masih di keranjang kuning, masih di showcase. Itu akan terlihat sangat indah. Itu jam tangan bagus banget. Oh, itu handphone keren sekali. Itu iPad bagus banget. iPad maksudnya. Itu handphone keren. Kapan itu terlihat indah? Ketika belum dimiliki. Jadi kalau belum nikah, nengok akhwat itu, inna a'taina kal kautsar. Ilmunya Pak Wali. Kalau nengok perempuan, inna a'taina kal kautsar. Begitu sudah ijab qabul, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum saya lanjut, boleh cerita kucing enggak? Boleh cerita? Boleh enggak? Boleh ya. Kita santai aja kan? Saya hidup antum udah banyak tekanan soalnya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi ada singa yang berhasil menaklukkan lebih dari 10 ekor singa jantan untuk merebutkan 1 ekor singa betina. Dia tumbangkan semua singa itu, lebih dari 10, mati semuanya. Akhirnya dialah yang berhak menikahi singa betina ini. Karena menang lawan 10 lebih singa, dia party lah, bikin pesta, pora, ngasih tahu di masyarakat hutannya bahwasanya dia berhasil, ya kan? Berhasil menaklukkan 9 singa, 10 singa. Bikinlah pesta pernikahan, ramai. Itu panggungnya, tidak ada yang berani naik. Gajah tidak berani, harimau tidak berani, saking takutnya dia pasti laki-laki perkasa. Lagi bangga-bangganya dia dengan kesombongannya, dia bilang saya nih yang paling kuat di hutan ini. Tiba-tiba ada 1 ekor kucing kecil naik ke atas podium, naik ke atas pentas itu. Begitu dia naik, dia bisikkan singa. Singa yang tadinya garang langsung diam. Semua mata hewan saat itu melihat semuanya ke podium. Kok singa yang tadinya senang sumringah kok langsung pucat? Tahu enggak kucingnya bilang apa? Hei singa, kau jangan sombong. Ini skor sementara. Aku nih, kata dia. Dulu singa juga semenjak nikah berubah jadi kucing, kata dia. Ini cerita hewan, karena ada Pak Dokter hewan, ya kan? Cerita aja. Nggak benar mana asli nggak. Saya nengok muka-muka ini Masya Allah. Kasturi. Kajian suami takut istri. Kata Pak Wali tadi, saya nggak takut Ustaz sama istri saya. Saya nggak takut, cuma istri saya lebih berani daripada saya. Gitulah kira-kira. Sampai mana kita tadi? Nggak sengaja saya belokkan dikit ya. Orang ada bilang kajian Ustaz nih nggak berkualitas, bercandanya banyak. Saya lihat hidup orang hari ini udah berat. Saldo babak belur, ya kan? Banyak suami-suami sudah tidak romantis, tidak bisa diajak ngobrol lagi, temenung ya, kontrakan habis, visa mau habis, ya kan? Duit mau ngirim kurang, overtime tidak berhenti, kerja sampai malam. Antum perlu apa? Perlu hiburan aja sebenarnya. Jadi saya datang ke Jepang ini untuk menghibur antum semuanya. Laki-laki penghibur. Saya bisa kajian berat-berat, materi-materi dalam-dalam, tapi antum tidak dengar nanti. Kita ngomong yang sederhana-sederhana. Jadi izin ya, sepuh. Mohon maaf kalau ada yang pintar-pintar di sini, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat. Mohon maaf, kajian saya sangat basic. Sangat basic. Saya bicara yang pertama adalah hidup. Hidup tuh template-nya gitu. Senang, sedih, makan, lapar, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, gitu aja. Beli barang, suka sebentar, 1-2 minggu happy, dipegang terus kemana-mana, selesai buang, nggak terpakai lagi. Baju, lemari, koleksi, habis itu nggak pernah terpakai lagi, dihisap sama Allah. Makanan beli, simpan kulkas, makan beli, simpan kulkas, selesai, nggak dimasak, nggak dimakan. Itu hidup. Dan untuk menjalani hidup, antum tidak perlu jadi orang Islam. Coba diulang. Untuk menjalani hidup, antum tidak perlu jadi orang
Islam. Karena yang di luar sana yang tidak jelas agamanya, kemarin gimana Bang? Lahirnya sebagai itu Sito. Habis itu Nikahnya Kristen. matinya Buddha. tuh. Dia bisa menjalani hidup, bisa, bahkan lebih tepat waktu daripada kita, lebih disiplin daripada kita, lebih punya etos kerja daripada kita, totalitas full time full heart kalau menjalani kerjaan. Betul enggak? Kalau bicara etos kerja, lihat mereka gimana. Saya tadi pagi tuh sarapan, di situ tulisnya jam 7, kami datang jam 6.58, enggak dibuka pintunya. Begitu jam 7.00 teng, keluar orangnya langsung bukakan pintu. Mak, saya bilang 7.00 dibukanya. Kalau di negeri Konoha, jangan marah dong, biasa aja. Tuh ini marah-marah ngapa? Bah, cepat mati orang suka marah-marah tuh. Saya sih tidak nakut-nakutkan, cuma malaikat mau suka geram gitu nih orang. Kalau mau pergi duluan boleh lah. Tadi ada yang lupa saya sampaikan di khutbah Jumat. Jangan antum kira, mati itu untuk yang tua. Mati itu nomor cabut, bukan nomor urut. Bisa aja yang tua duluan, yang muda-muda kayak kami ini terakhir. Atau kami terakhir, antum bisa duluan, bisa juga. Gitu Pak Ali. Iya. Atau saya duluan lah, ngantarkan antum ke kuburan. Gak usah marah ya, biasa aja. Hidup itu begitu template-nya. Bisa dipahami kira-kira? Dan antum tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi orang beriman. Tidak usah pakai Islam, tidak usah pakai agama, tidak usah bawa Quran, tidak usah bawa tauhid, tidak usah. Hidup itu tidak perlu dijalani pakai agama, tidak perlu. Antum makan, minum, tidur itu tidak perlu pakai agama, karena semua orang akan menjalani hidup. Yang mau saya bahas dua poin kedua. Poin kedua adalah kehidupan. Nah, kehidupan ini perlu iman. Lulus dari ujian dunia, kita bukan lagi bicara makan, tidur, lapar, kenyang. No. Sorry to say ya, mohon maaf. Binatang itu, teman-teman semua, makan juga. Tapi rumput. Kita makan sosis, makan nasi. Binatang itu juga punya istri. Menikah. Kalau kita menikah, kalau dia kawin. Beberapa binatang membelah diri. Punya rumah. Binatang punya, namanya sarang kalau burung, kandang kalau binatang. Jadi sama. Beranak pinak, yes. Maka manusia kalau hanya sekedar hidup, makan, beranak pinak, ya kan, kerja, ya kata Buya Hamka, kera juga kerja, babi di hutan juga hidup. Nggak perlu jadi orang Islam. Clear bab 1? Clear. Orang Jepang cerdas-cerdas kok. Bab kedua, kita bahas kehidupan. Nah, kehidupan bahasanya life. Kehidupan ini tuh perlu 3 skill. Skill yang pertama adalah apapun yang dilakukan, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu kapan, Ayaman? Kapan, Ustaz? Ikhlas itu adalah ketika kita berbuat, melakukan kebaikan atas nama Allah. Bang Yusuf di rumah sakit. Kan orang bimbang nih. Dari mana? Baru keluar rumah sakit. Sakit apa? Saya kerja di situ katanya. Oh. Yang kasihan tuh yang penjara kan. Lagi ngapain Pak? Baru keluar dari penjara. Loh, bikin salah apa? Saya jadi sipir katanya. Oh. Agak horor ya statementnya. Jadi ketika Bang Yusuf misalnya memulai masuk kantor, di sini pakai fingerprint atau pakai retina mata? Pakai kartu. Oh, kartu. Begitu dia punch card, dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niatkan kerjaan saya ini untuk mencari rezeki yang halal, dan saya niatkan ini semua karena Engkau ya Allah. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Trek, masuk punch cardnya. Bang Yusuf dengan temannya yang lain langsung berbeda value-nya. Detak nafasnya, hirupan nafasnya langsung berubah jadi kebaikan di sisi Allah. Karena menyebut nama Allah. Pak dokter ngurusin hewan tiap hari misalnya. Apa saja Pak dosen, ada Prof. Aziz dan kawan-kawan semuanya kan, ekspatriat guru-guru sini, mengajarkan ilmu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim langsung pahalanya di mata Allah, langsung beda value. Itulah kehidupan. Bisa dipahami kira-kira? Niatkan karena Allah, lillah. Oh saya cuma pekerja bawah Ustaz. Ya enggak apa-apa. Emang apa? Kalau atasan enggak ada bawahan kan bahaya. Setuju enggak? Loh aku benci pikiranku kata mulai. Saya bicara tugas, ada atasan, ada bawahan, ada eksekutor. Maka kehidupan itu teman-teman, satu bicara tentang ikhlas.
Niatkan semua karena Allah. 2. R. Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Kita maunya A yang terjadi B. Kita berharapnya C yang terjadi D. Kita maunya nikah sama si Fulan, jadinya malah sama si Fulana. Planning kita tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah yang namanya kehidupan. Apa yang kita butuhkan dalam menghadapi kehidupan? Skill apa? Saya bikin UK namanya, Universitas Kehidupan. Fakultasnya 3, Prof. 1, Fakultas Ikhlas. Ikhlas itu apa? Berbuat karena Allah. Kalau kita berbuat karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia. Jadi komen netizen, omongan orang di grup, ada lagi di remove sama grup. Pernah di remove sama grup? Di left sama grup. Kan ada orang yang left dari grup. Dia di left sama grup. Hijrah misalnya gitu, hijrah Jepang misalnya gitu. Kok sepi grupnya? Rupa orang semua udah pindah ke grup sebelah, hijrah 2, dia sendiri yang ditinggalkan di situ. Itu namanya di left sama grup. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, yang kita perlukan adalah ridho. Banyak orang terbalik-balik. Saya ikhlas Ustadz, anak saya meninggal. Kok ikhlas ngomong? Ikhlas itu seperti suratnya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Dari kecil kita diajarkan itu suratnya namanya Al-Ikhlas. Ada enggak kata-kata ikhlasnya? Enggak ada. Guru saya bilang ikhlas itu seperti orang tidur. Abang siapa namanya? Febri. Bang Febri. Bang. Abang lagi ngapain, Bang? Lagi tidur saya. Bohong berarti. Mana ada orang tidur ngomong? Betul enggak? Orang ikhlas juga tidak akan ngomong, saya ikhlas Ustadz nyumbang ini, ikhlas lillahi ta'ala. Bohong. Mana ada orang ikhlas ngomong? Sip. Tanda orang ikhlas itu 2L. Lakukan, lupakan. Coba diulang. Sip. Apa tanda ikhlas? Mantap. Seperti nama suratnya, Qul huwallahu ahad. Ada 2 surat di Quran yang nama suratnya tidak ada dalam ayatnya. 1 Al-Ikhlas, yang kedua Al-Fatihah. Ada. Dan dua-duanya surat istimewa. Siti mewah. Ya, Siti mewah. Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Ya kan, Siti mewah itu 2 ayat. 2 surat. Ikhlas ketika kita berbuat karena Allah. Jadi abang kakak, kalau kau berbuat karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Jangan mikirkan omongan orang yang dia ngomong enggak pakai mikir. Coba diulang. Jangan mikirkan omongan orang yang dia ngomong gak pakai mikir. Dia ngomongnya sambil lewat gitu aja. Antum kepikiran, gak enak makan. La ilaha illallah. Kau sudah akad tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon. Hanya kepada Engkau aku mohon meminta, menyembah dan memohon pertolongan. Kenapa baper ketika di unfollow? Ada orang pergi ke psikiater, Bang Yusuf, hanya gara-gara di unfollow. Malah dibunuh. La ilaha illallah. Ada gara-gara di unfollow malah dibunuh kan? Iya. Minta di fallback. Kan ada tuh nanti tuh, Ustadz apa Instagramnya ini? Fallback dong Ustadz. Hah? Sejak kapan follow wajib fallback? Pede kali. Clear ya kira-kira ya? Hidup, kehidupan. Kehidupan perlu 3 skill. 1 ikhlas. Berbuatlah karena Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ciri-ciri orang ikhlas apa? Bahagia. Ciri-ciri orang ikhlas happy. Ciri-ciri orang ikhlas enggak nampak, susah kita bedakan kapan dia punya duit, kapan dia enggak punya duit. Mukanya tuh flat. Ini lagi gajian atau lagi akhir bulan? Enggak bisa kita bedakan. Kalau asal nampak ya mukanya tuh nyungsep gitu tuh, ada. Ini berarti saldo lagi minta maaf ya. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Bahasa Jepangnya apa? Sumimasen. Sumimasen. Terus saldo Anda? Saldo katarinai desu. Saldo katarinai desu. Sumimasen gitu ya. Masya Allah. Makanya banyak orang tuh yang nunduk-nunduk gitu ya. Sumimasen, maaf gitu kan. Tapi yang hati-hati lagi teman-teman, nih belok dikit Mbak Bapak ya, biar enggak terlalu serius ya. Hati-hati sama yang suka megang lutut. Coba diulang, ya gini-gini semuanya. Ya, udah pegang lutut. Kalau antum lihat orang begitu, hati-hati. Ikut saya semuanya.
Supaya silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100. Modus. Dulu Anda sopan kami segan. Coba dulu. Ikut saya. Dulu Anda sopan kami segan. Sekarang Anda sopan kami curiga. Assalamualaikum akhi. Ya. Walakum di dalam peti. Ayo, walakum di dalam peti. Ya. Assalamualaikum ukhti. Supaya silaturahim tidak putus, pinjam dulu 100 gitu. Ganteng-ganteng utangan. Ya kan? Keren-keren minjam duit. Waktu minjam melas-melas, waktu ditagih malas. Iya kan? Kita yang nagih, dia yang lebih garang daripada kita. Fakta atau mitos nih? Fakta. Yang bilang fakta tuh antara pelaku atau korban ya. Sian ya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi hidup, yang kedua kehidupan. Skill yang kedua, fakultas nomor 2 dari Universitas Kehidupan adalah apa tadi? Ridho. Apa itu ridho? Ridho itu ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Pengennya di Indonesia, tapi masih Allah takdirkan di Jepang. Pasti ada maksud Allah kenapa antum masih ada di negeri ini. Ambil sisi baik. Itu tadi saya bilang P yang kedua itu prasangka baik sama Allah. Ya Allah, apa maksudnya kau biarkan aku masih di negeri Sakura ini? Kenapa aku masih di Jepang ya Allah? Aku pengen balik ke negeriku, ke kampung halamanku. Siapa tahu Allah takdirkan antum masih di sini untuk jadi wasilah orang-orang Jepang yang mengenal Allah dan Rasulnya. Saya udah pernah bilang tahun lalu kan 2022. Saya tidak pernah melihat Jepang sebagai destinasi wisata. Saya bilang sama Bang David, Bang Yusuf mungkin masih ingat atau mungkin masih lupa ya. Bang David masih lupa ya? Masih lupa. Saya bilang saya melihat Jepang ini sebagai tempat dakwah, ladang dakwah, kesempatan kita mengenalkan Allah dan Rasulnya di tempat ini. Kenapa? Mereka sudah Islami. Mereka sudah setengah loh, udah setengah agama. La ilaha. Tinggal illallah aja, habis itu login mereka. Anda tidak terpikir ke? Sejak aku tidak akan pulang ke Indonesia sebelum jadi wasilah satu orang Jepang ini bisa masuk Islam. Bisa bayangkan ya, saya tuh kepikir, tidak tahu kalau antum punya tidak pikir. Kalau saya jadi kayak antum nih, ya kan kadang-kadang hidup tuh sawang sinawang ya. Kita pengen kayak orang pengen kayak kita gitu. Kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Seandainya Allah takdirkan antum ada di Jepang, bisa bayangkan ya, kalau saya bisa di Jepang, saya berazam dan berdoa, ya Allah semoga saya jadi wasilah ada satu aja orang Jepang yang memeluk agama Islam, bersyahadat lewat wasilah saya. Maka nanti ketika saya pulang ke Indonesia, saya dapat pahala internasional. Jenazah saya terkubur di bumi Pontianak misalnya, terkubur jenazah saya di Indonesia. Tapi pahala kebaikan sholat, syahadat, amal soleh orang-orang yang ada di Jepang, mudah-mudahan saya dapat pahalanya juga. Mau nggak antum berpikir kayak gitu? Tombolnya? Azan? Asar sudah? Oke. Burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah azan kan? Jam jamaahnya ini Ustaz. Sudah ditentukan Ustaz. Oh. Iya. Jamaah jam 7. Isya maksudnya Isya. Jamaah Masih ada waktu berapa menit? Oke. setengah jam Ustaz. 15 menit lah ya. 15 menit lah ya biar ada yang mau wudu, misalnya mau gali parit dulu atau apa gitu kan. Oke, baik. Sip ya. Jangan sampai enggak jadilah 20 menit lah ya. Kita nawar lah ya. Setengah jam saya biar jadi gitu loh. Biar deal ya. Pinjam dulu 100. Nah, ganti, ikut saya. Biar dosa terhapus. Istighfar dulu 100. Nah, ini serius nih ya. Gimana? Biar dosa terhapus. Istighfar dulu 100. Insyaallah ya, antum di Jepang pasang niat. Ya Allah, semoga orang-orang di Jepang ada yang masuk Islam lewat wasilah saya. Ada yang mengenal Rasulullah lewat wasilah saya. Bukan dengan tausiah antum, tapi dengan keteladanan, attitude antum, kejujuran. Karena mereka menurut saya orang Jepang ini sudah Islami. Sudah la ilaha, tinggal dikit lagi illallah, dah Islam dia. Bersih, jujur, kerja keras, betul nggak? Tepat waktu, udah lengkap mereka ini sudah Islami. Tinggal la ilaha illallah. Mereka sudah la ilaha,
Betul nggak Bang Yusuf? Sudah la ilaha kan? Sudah tiada Tuhan kan? Betul nggak? Mereka tiada Tuhan sudah. Tinggal illallah. Begitu illallah login dia. Muhammadur Rasulullah, beres. Berazamlah dan berdoalah semoga antum bisa jadi wasilah orang masuk Islam. Jangan cuma makan tidur jadi Jepang nih rugilah. Kalau cuma makan tidur, ngeteh, makan sushi, apa lagi sih? Makan sabu-sabu, ramen. Di Indonesia banyak. Ngapain antum harus ke Jepang? Clear ya? Jadikan Jepang ini sebagai ladang dakwah. Jadikan ini sebagai tempat antum meninggalkan amal jariah. Ada 1-2 orang Jepang yang bersyahadat menyebut nama Allah dan Rasulnya. Lewat wasilah antum, lewat wasilah ilmu yang antum sampaikan, apapun yang antum lakukan di sini, ya Allah jadikan saya sebagai pemain utama di ladang dakwahmu ya Allah. Jangan sampai saya jadi pemain cadangan di sini. Mohon maaf ya kalau kata guru saya itu cuma makan tidur, makan tidur, makan tidur. Ya untuk apa? Tidak usah jadi manusia. Fakultas yang ketiga, IRS, ikhlas. Sudah tadi kita bahas. Berbuat karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Ridho ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan. Terima dengan lapang dada semua ketetapan Allah. Karena tidak terima juga sudah terjadi. S, sabar. Apa itu sabar Ayahman? Menahan. Antum bisa punya uang untuk shopping, untuk belanja-belanja happy-happy, antum pilih untuk bersedekah. Itu namanya sabar. Antum bisa pilih untuk balas dendam, mempersulit orang dengan pulpen antum, tapi antum memilih untuk memaafkan. Itu namanya sabar. Kehidupan itu bicara tentang maaf, bicara tentang ridho, bicara tentang memaafkan, meminta maaf. Bicara tentang mengalah, bukan kalah. Ya kan? Gini. Orang kalau bisa balas dendam dan memutuskan untuk balas dendam, itu orang biasa. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membalas dendam, tapi memilih untuk memaafkan, itu orang luar biasa. Dan dialah yang bisa kita contoh. Namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathu Makkah, baginda Rasulullah gimana? Tahu kesalnya beliau dengan Abu Sufyan. Siapa Hindun yang memakan jantung pamannya? Kesal tak? Aku tidak dendam, tapi ingat. Masih ingat gak kejadiannya? Wahsy aja yang nembakkan tombak Rasulullah masih ingat. Tapi saat Fathu Makkah, saat baginda Rasulullah sedang di atas, di puncak, beliau memilih untuk memaafkan Abu Sufyan. Keren. Kita bukan Nabi, bos. Apa masih nyimpan dendam? Banyak orang yang bermasalah. Saya ada beberapa dokter yang sedang saya ajak untuk bikin riset. Kenapa orang punya gangguan di pernafasan, punya gangguan di detak nafas, jantung, peredaran darah. Ternyata ada kesamaan, tapi tidak bisa pukul rata karena masih riset. Rata-rata orang yang bermasalah dengan nafas, bermasalah dengan jantung. Tapi jangan tersinggung ya, saya cuma cerita ini riset. Lagi kita belum sampai kesimpulan. Tapi ada kesamaan. Jadi orang-orang yang punya masalah dengan peredaran darah dan seterusnya, tensi darah tidak stabil, itu rata-rata masih menyimpan dendam di hatinya. Ketika dia rilis, Bang Yusuf, ketika dia memaafkan, kan gini, banyak sekarang kan ibu-ibu yang jadi single parent. Dia bilang, saya benci sekali sama mantan suami saya, Ustaz. Saya tidak akan biarkan dia nyentuh anak-anak saya. Dendamnya luar biasa. Ternyata suaminya kawin lagi. Sana happy-happy, dia sini sengsara. Kenapa dia sengsara? Karena nyimpan dendam. Mohon maaf, perempuan, kakak-kakak, afwan ya. Kanker payudara, kanker mulut rahim, itu penyebabnya dendam yang disimpan lama-lama. Salah satunya. Tapi ini bukan riset, hanya saya ngelihat ada kesamaan pola. Maka kalau perempuan, kalau ada sesuatu yang tidak disuka, jangan dipendam. Sampaikan, ucapkan, kasih tahu. Say what you want. Mana ibu-ibu ada? Dengar? Bu, kakak-kakak, say what you want. Coba bilang. Jangan pakai kode-kode. Laki-laki tidak paham bahasa kode. Aduh, rambut aku udah mulai gatal nih. Kata suaminya, garuk lah. Maksud dia tuh, aku mau ke salon, Bang Yusuf. Say what you want. Laki-laki tidak sampai otaknya untuk mikirkan kode-kodemu. Kau terlalu banyak kode, maka hidupmu sengsara. Coba bilang. Kau terlalu banyak kode, maka hidupmu sengsara. Ustaz marah kan? Enggak, ngetes mic ya. Say what you want. Pah, ke mall yuk, jalan-jalan. Pah, makan apa? Belut tuh apa? Unagi. Makan unagi yuk. Nah, gitu. Say what you want. Mau beli tas, pah. Tas apa? Tas sampah, plastik sampah. Oh iya. Say what you want. Bapak-bapak, mana bapak-bapak ada? Tanya sama istrimu, mau apa sayang? Jangan pakai kode ya, aku nggak paham. Bilang ya gitu.
rumah tangga akan jalan dengan ini. Tanya sama dia, mau makan? Mau jalan? Karena perempuan itu 2 hiburannya. Tadi kan 3R kan? Home care, skin care. Yang ketiga, yang bikin dia happy, transfer. Say what you want. Para perempuan yang nonton juga ini, katakan apa yang kamu mau. Jangan pakai kode-kode sama suami. Dia tidak paham. Otaknya udah mikirkan kontrakan, sekolah anak, registrasi ulang, apalagi motor, pajak mobil, token listrik. Bayangkan lagi ceramah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya, listrik habis. Hilang firman Allah tadi itu. Pajak belum dibayar, kontrakan habis. Maka para akhwat, ringankan suamimu dengan katakan apa yang kau inginkan. Mudah-mudahan didengarkan ya. Terakhir, ada hidup, ada kehidupan tadi kan. Sabar itu menahan. Terakhir adalah menghidupi. Apa? Menghidupi. Bagaimana menghidupi itu? Nah, ini mumpung ada Pak Dokter Hewan. Saya cerita Pak Dokter. Ada satu kakak, tapi saya tidak sebut ya di mana daerahnya. Ini juga menurut saya inspiratif banget. Saya belum mampu terus, hanya bisa ceritakan ya. Ada seorang kakak, perempuan, suami istri, divonis sama dokter tidak bisa hamil. Karena suka dengan kucing. Apa namanya tuh Pak Dokter yang? Toxoplasma. Jadi dia tidak bisa hamil Pak Dokter karena terlalu sering berinteraksi sama kucing. Ini vonis dokternya begitu. Lihat ya, bagaimana dia berdamai dengan kehidupannya. Ini level ketiga. Tadi apa nomor 1? Hidup. 2, kehidupan. Kehidupan punya 3 fakultas. Fakultas yang pertama, ikhlas, ridho, sabar. Oke ya, sip? Walaupun habis ini lupa lagi, tidak apa-apa, ke hati kita lah pokoknya. Aku udah sampaikan gitu. Jadi kakak tadi naik ke level 3 dari hidup, kehidupan. Siapa yang bilang dia tidak bisa hamil? Apa kata dokter? Penyebabnya nggak bisa hamil karena toxoplasma, karena kucing. Pak Dokter, kakak ini dengan suaminya mantap menjadi orang tua kucing. Dia memilih sisa hidupnya itu dengan memelihara kucing. Bukan ratusan tapi ribuan ekor kucing. Dia bilang, pelacur aja mohon maaf ya, ngasih minum seekor anjing dapat surga. Masa saya ngasih binatang yang disayang sama Rasulullah tidak bisa masuk surga? Kalaupun saya tidak punya anak biologis dari rahim saya, mudah-mudahan anak-anak kucing ini nanti akan membela saya di hari kiamat. Itu level ketiga namanya kehidupan. Tadi yang kedua kehidupan, ini namanya menghidupi. Menghidupi bicaranya bukan aku dapat apa. Tadi yang kita bicara di bawah sama Pak Wali. Aku ento opo, aku ento piro. Bukan. Menghidupi itu levelnya sudah saya bisa ngasih apa. Tadi kita dengar apa? Yokohama. Kita dengar Palestina. Kita dengar saudara-saudara kita kelaparan. Bukan lagi berpikirnya, aku jak sendiri tidak cukup. Itu berarti kita masih di level hidup. Tapi kalau kita berpikirnya, saya bisa ngasih apa? Saya bisa kontribusi apa? Saya bisa berbuat apa? Antum sudah sampai di level 3. Doktor S3. Bukan lagi hidup, bukan lagi bicara kehidupan, tapi sudah bicara menghidupi. Clear kira-kira? Bisa dipahami tidak materi saya ini? Oke? Mudah-mudahan Allah izinkan kita di sini, teman-teman sudah jauh berpisah sama keluarga, sudah jauh berkorban meninggalkan keluarga, sanak saudara, mungkin juga meninggalkan karir di Indonesia dan seterusnya, berkorban demi pengabdian di sini. Jangan sampai antum tidak masuk surga. Sip? 3. Hidup, kehidupan, menghidupi. Kakak-kakak yang hari ini mendampingi suami, doa, kawal suamimu. Bilang sama Allah, ya Allah, saya akan membersamai pasangan saya sampai surga. Jangankan ke Jepang, ke surga pun saya ngikut. Gitu. Jadi kalau ditanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Jawabannya ke surga. Oke? Saya minta doa dari antum semuanya. Saya sudah sampai di Jepang ini di hari Jumat ini. Saya sudah sampaikan sama antum semuanya tentang apa yang perlu saya sampaikan tentang hidup, kehidupan, dan menghidupi. Mudah-mudahan nanti antum juga berkenan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya saya pernah datang ke Jepang menceritakan ayat-ayat Allah ini kepada semua saudara-saudara saya, abang-abang saya, kakak-kakak saya, orang-orang baik yang ada di Jepang ini. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di surganya Allah. Kita berkumpul di surganya Allah. Kita berkumpul di surga terbaik bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan mudah-mudahan kita semua dikasih Allah hidup yang berkualitas, hidup yang tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Buat yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Buat yang sedang punya hutang, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Buat yang sedang sedih, Allah bahagiakan hatinya. Buat yang punya hajat, niat baik, semua yang ada di hati, semoga Allah kabulkan dengan cara-cara yang terbaik. Buat yang belum punya keluarga, semoga segera dikasih pasangan dan keluarga yang terbaik. Buat yang sudah berkeluarga dan belum punya anak keturunan, semoga Allah segera kasih anak cucu keturunan yang soleh solehah, alim alimah, hafiz hafizah. Dan buat semuanya yang ada di sini, semoga sekecil apapun kebaikan yang sedang kita lakukan diterima dan diridhoi oleh Allah. Mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini menyenangkan hati baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, sekecil apapun kebaikan yang sedang kita lakukan menjadi penggugur semua dosa-dosa kita di masa lalu. Kita doakan juga saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di Palestina. Semua saudara-saudara kita semoga dijaga Allah, dilindungi Allah, dijaga Allah, dilindungi Allah. Kita minta sama Allah semoga kita ada di pihak yang benar. Kita berpihak kepada yang hak, berpihak kepada yang hak. Dan Allah jauhkan kita dari berbagai macam maksiat. Allah jauhkan kita dari berbagai macam dosa. Allah jauhkan kita dari berbagai macam peluang-peluang, penyakit hati, hasad, iri, dengki. Allah bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, anak cucu keturunan kita di surga Firdaus bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wafat meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu ya. Matikan lo.